Kita kembali lanjutkan perbincangan seperti yang sudah saya sempat kenalkan tadi sebelum jeda, juga sudah bergabung narasumber berikutnya dengan kita Bapak Sobandi selaku Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Selamat malam Pak Sobandi. Pak Sobandi bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi kami dengan Pak Sobandi. Kita akan langsung saja sambil menantikan Pak Sobandi juga kembali bergabung dengan kita. Prof. Suparji, bagaimana melihat ini? Satu sisi kemudian ada upaya untuk ditegakkan kembali keadilan ini dan ternyata ini malah menguak adanya maklar kasus. Kita pisahkan antara tanggung jawab dari Ronald Tanur, kemudian juga satu lagi adanya jaringan maklar kasus. Prof. Suparji. Ya, pertama mungkin bagi keluarga almarhum ya, ada kalimat yang mengungkap Gusti Allah ora sare gitu. Allah tidak tidur, akhirnya terbongkar mafia ini. Maka untuk itu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan harapannya ini dituntaskan. Dan kemudian ini tidak sekedar maklar menurut saya, ini adalah mafia yang kemudian harus dibongkar sampai tuntas gitu. Mafia adalah jaringan yang kemudian apakah oknum-oknum tertentu, apakah terstruktur, sistematis dan masif gitu. Itu harus kemudian dibongkar. Ini momentum yang sangat baik di pimpinan Ketua MA yang baru. Maka untuk itu harus ada satu upaya yang sungguh-sungguh membongkar jaringan-jaringan ini. Dan yang kedua, bahwa Ronald Tanur saya kira ada peristiwa, ada perbuatan dan ada pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Pada satu sisi sudah mempertanggungjawabkan terhadap pembunuhan, penganiayaan yang sudah dihukum 5 tahun oleh kasasi. Pada sisi yang lain saya kira juga pertanggungjawaban tentang korupsinya, maksud saya dalam konteks misalnya suap dan gratifikasinya, bahwa tidak berhenti di situ, tidak berhenti pengacara, tidak berhenti hakim, tidak berhenti maklarnya, tetapi orang yang menyuruh saya kira juga harus diminta pertanggungjawaban. Siapa yang menyuruh, siapa yang turut serta, siapa yang turut membantu perlu diungkapkan. Karena ini adalah suatu perbuatan dan pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi tidak hanya sebatas dia pembunuhannya, tetapi juga tentang perbuatan menyuapnya tadi bagi Ronald Tanur, termasuk mungkin pihak-pihak lain gitu, juga diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita berharap betul, Kejaksaan Agung tidak ragu-ragu untuk kemudian membongkar siapapun yang terlibat, termasuk mengaudit putusan-putusan yang di mana bisa terhimpun uang sampai 1 triliun itu. Karena apa? Karena tentunya ini kan sangat menyedihkan bagi para pencari keadilan sebelumnya. Karena berarti pada waktu itu ketika orang yang kalah, ketika orang yang menang bukan karena faktor hukum, tetapi ada faktor uang yang diterima dari itu. Maka untuk itu penting kiranya bagi Kejaksaan Agung untuk mengembangkan perkara ini tadi supaya semuanya menjadi satu proses yang betul-betul bisa tuntas. Kalau kemudian kita hanya berhenti pada kasus ini, sementara ada uang 1 triliun yang kemudian dihimpun bertahun-tahun itu bagaimana pertanggungjawabannya? Dari mana uang tadi itu? Dalam rangka perkara apa? Mungkin saja pihak-pihak yang berperkara sebelumnya bisa menceritakan tentang keterlibatan pihak tertentu yang kemudian akhirnya mendapatkan putusan-putusan yang tidak adil itu. Jadi banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung dengan harapan tidak ragu-ragu tadi Pak Kapuspen konsisten. Konsisten berdasarkan fakta hukum dan harapannya bahwa apakah kemudian tersangka ini akan menutup diri, tidak akan kolaborasi, mengungkap fakta-fakta sebelumnya. Seandainya tidak berani mengungkap fakta-fakta sebelumnya, tapi bisa dikembangkan. Bukti uang tadi adalah bukti petunjuk yang sangat bagus sekali untuk mengungkap, mengaudit kasus-kasus sebelumnya. Gitu. Baik, ada harapan besar disampaikan Prof. Suparji, nanti mungkin Pak Harli bisa berikan pandangan, kemudian juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Supandio, tapi kita juga akan lihat kembali, kami tayangkan untuk sedikit mengingatkan Anda, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ronald Tanur pada Oktober tahun lalu, tahun 2023, yang mengakibatkan tewasnya Dini Sera yang pada saat itu merupakan kekasih dari Ronald Tanur. Kita lihat kembali, ini merupakan kejadian di basement parkiran di sebuah gedung di Surabaya, yang ini kemudian ya Mas Nailul yang menjadi viral, karena memang ini menguak berbagai macam kasus lainnya hingga saat ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ronald Tanur, yang waktu itu juga vonis bebas ini mengagetkan publik. Nah ini penganiayaan juga yang dilakukan pada saat kemudian dipraktekkan oleh Ronald Tanur. Mas Nailul, apa yang Anda masih ingat juga dengan rangkaian peristiwa-peristiwa ini? Kalau ini pada saat ini kan pada saat diturunkan dari mobil ya. Jadi pada saat ini itu kesaksian pada saat rekonstruksi itu almarhumah Dini Sera itu diturunkan dari bagasi mobil. Jadi dari basement tadi, dari basement tergeletak itu dan diangkat
ke dalam mobil, ditaruh di dalam mobil itu bukan ditaruh di kursi selayaknya manusia, tapi ditaruh di bagasi belakang mobilnya. Yang di situ kalau kemarin pada saat saya mengikuti sidang itu kesaksian dari security pada saat membantu untuk mengangkat almarhumah itu adalah karena si Ronald Tanur ini katanya kenapa kok ditaruh di bagasi mobil, katanya kotor. Ini kan sangat tidak manusiawi menurut kami. Yeah. Itu bukan. Dan setelah itu jarak dari basement ke rumah sakit dan basement ke apartemen itu tidak terlalu jauh. Tapi Ronald Tanur itu lebih memilih untuk membawa almarhum itu ke mana namanya, ke apartemen. Dan di apartemen pun itu Ronald Tanur tadi seperti yang di video yang ditampilkan bahwasanya Ronald Tanur menurunkan itu pun dibantu sama penghuni dari apartemen. Jadi Ronald Tanur tidak sendiri dan dibantu juga sama security. Setelah itu almarhumah Dini itu ditinggalkan begitu saja di lobi apartemen. Sedangkan Ronald Tanur naik ke atas dan ada indikasi dia mau kabur sehingga dicegatlah sama security. Itu yang ada di rekonstruksi dan tidak diakui di dalam persidangan oleh Ronald Tanur. Baik, itu sedikit mengingatkan kita apa yang sudah diperbuat oleh Ronald Tanur tentunya. Nah, kita kembali terhubung dengan Pak Sobandi selaku Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Pak Sobandi, sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah, alhamdulillah. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Pak Sobandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sobandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Sobandi, sebenarnya bagaimana pengawasan internal di pihak Mahkamah Agung sendiri sehingga kemudian yang kita ketahui bersama ada seorang pejabat MA pada saat menjabat ini kemudian ia mengakui menjadi maklar kasus sehingga menghimpun dana sebegitu besarnya, bahkan pada saat ini sudah pensiun pun juga masih melakukan hal yang sama dan coba ini menjadi perantara untuk melakukan suap terhadap hakim yang kemudian nanti akan mengadili kasus Ronald Tanur begitu. Silakan Pak Sobandi. Mengenai status JTR sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung bahwa beliau sudah 2 tahun pensiun, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap yang bersangkutan sudah bukan kewenangan dari Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung selalu dilakukan kepada seluruh hakim, termasuk Hakim Agung. Setiap bulan rutin dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, bahkan oleh ketua-ketua di tingkat pertama, pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, mereka rutin melakukan pembinaan. Bahkan Kepala Badan Pengawasan menurunkan tim untuk menjadi pengawasan di daerah-daerah. Jadi kita selalu rutin melakukan pembinaan dan pengawasan. Baik, pembinaan pengawasan dilakukan secara rutin. Memang ZR ini dilakukan saat ini sudah pensiun, tapi kemudian ia juga mengakui pada saat masih menjabat ia juga melakukan praktek hal yang sama. Sebenarnya bagaimana ada celah-celah ini sehingga kemudian bisa luput dari tim pengawasan, Pak Sobandi? Jadi mengenai apa yang dilakukan oleh ZR selama dia menjabat, itu memang luput dari pengawasan karena itu ya istilahnya gimana ya, perbuatan ya seperti perbuatan yang melanggar undang-undang tapi tidak diketahui mungkin oleh pengawasan. Sementara yang sekarang yang lebih paham adalah penyidik apa yang telah dilakukan baik pada waktu menjabat dia sebagai kepala atau menjabat sebagai badan diklat itu atau setelahnya. Penyidik tentu akan lebih memahami itu. Baik, apakah juga pihak EMA mengetahui pada saat masih menjabat pihak ZR ini kemudian ini bekerja sama dengan siapa saja, terbiasa kemudian menjadi maklar kasus dengan siapa saja yang membantu ruang geraknya, Pak Sobandi? Ya. Mahkamah Agung belum mengetahui, kita mengetahui siapa saja yang terlibat itu hanya dari pemberitaan media. Nah, yang tahu pasti adalah penyidik Kejaksaan Agung. Nanti Pak Harli mungkin akan melakukan upaya-upaya pengungkapan terhadap kasus tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh ZR, siapa-siapa yang berperan, siapa-siapa yang berhubungan dengan ZR.
Baik, Pak Harli, tadi sudah ada harapan besar disampaikan oleh Prof. Suparji yang mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar maklar kasus, tapi ini bahkan juga sudah mafia begitu ya Prof ya. Sehingga diharapkan konsistensi, komitmen dan juga keseriusan dari pihak kejaksaan, bahkan juga mengaudit putusan-putusan sebelumnya. Menanggapi harapan ini, Pak Harli, silakan. Terima kasih, saya kira harapan kita adalah harapan bersama dan itu juga semata-mata saya sampaikan sekali lagi bahwa kami kejaksaan dalam perkara ini tidak sedang mencari panggung melalui penanganan perkara ini, tetapi murni bahwa ini adalah penegakan hukum, ya, bahwa di sini adalah ada fakta-fakta yang mengungkap terjadinya tindak pidana. Maka saya kira kami juga sangat sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Sobandi bahwa barangkali ini adalah merupakan perkara yang terlepas dari fungsi-fungsi pengawasan yang sudah dilakukan secara ketat. Nah, kemudian yang kedua, bahwa apa yang diharapkan Prof. Suparji, saya kira itu harapan kita semua, bahwa memang penegakan hukum tidak lagi ansih hanya berbasis pada bagaimana tujuan hukum itu yang berkepastian, ya, tetapi juga harus memperhatikan sisi tujuan hukum keadilan dan kemanfaatan. Nah, kalau kita lihat flashback sedikit apa yang sudah diputar kembali tadi oleh TV One, bahwa memang sejak awal, sejak putusan ini dinyatakan bebas, kami adalah pihak yang sangat bersuara lantang untuk menyampaikan hal ini, ya, bahwa kami melihat ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang dalam prosesnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat sesungguhnya ada korban, ada orang yang meninggal, ya. Lalu kalau kita melihat fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan pada waktu itu, saya kira sudah sangat komplikated, termasuk pasal-pasal dakwaannya. Tetapi itu juga bisa lepas, itu juga bisa menjadi putusan yang dinyatakan bebas. Nah, kami kira itu kembali kepada bagaimana person, oknum-oknum memandang perkara itu, dan tentu ada konsekuensi, ya, dari pilihan-pilihan yang sudah dipilih. Nah, bahwa sejak awal kami melihat ada sesuatu yang salah, oleh karenanya kami juga sudah melakukan monitoring berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, ya, sehingga sampai pada tahap ini terhadap pihak-pihak terkait itu tentu dilakukan upaya-upaya penindakan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Saya kira begitu, Mbak. Baik, Pak Harli, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangannya ini, termasuk juga menjelaskan mengenai komitmen keseriusan dari pihak Kejaksaan Agung. Selamat malam, Pak. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari langkah Kejaksaan Agung mengenai hal ini. Selamat malam. Ya, dan juga kita nanti akan di segmen berikutnya masih berbincang dengan Prof. Suparji, Mas Nailul dan juga Pak Sobandi. Tapi setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.